Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat pagi. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Hari ini Tuhan, kami dengan rendah hati, kami ingin belajar dari Engkau ya Bapa. Ajari kami ya Tuhan, berdasarkan firman-Mu, ajari kami keinginan-Mu, kehendak-Mu, hati-Mu ya Bapa. Bimbing kami Tuhan, supaya kami bisa semakin mendekat dan semakin menjadi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih ya Yesus, bentuk kami terus-menerus di dalam nama Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi hari ini kita akan membuka Alkitab kita, saudara, di dalam Galatia 1 ayat 15 dan 16. Sekali lagi, di dalam Galatia 1 ayat 15 dan 16. Pembacaan firman Tuhan. Tetapi waktu Ia yang telah memanggil aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ya. Ayat ini kalau kita baca terlalu cepat, kadang-kadang kita suka bingung cara penempatannya. Ayat 15 dan 16 tidak boleh dipisahkan. Tetapi waktu Ia, saya buang semua yang ada dalam komanya, saya persingkat. Tetapi waktu Ia berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Ya. Itu yang ingin kita bahas hari ini. Kata berkenan, saudara, adalah senang, disenangkan. Tetapi waktu Tuhan disenangkan karena Yesus dinyatakan di dalam kita. Ya, kalau saudara membaca versi bahasa Inggrisnya, versi bahasa King James Version, itu disebut begini. But when it pleased God, saat Tuhan disenangkan, to reveal His Son in me. Tujuan dari hidup kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Tujuan dari hidup kita adalah bukan untuk supaya dalam kehidupan ini kita yang dilayani, kita yang disenangkan. Tujuan hidup kita adalah kita menyenangkan Tuhan. Karena itu kita yang melayani Tuhan, bukan Tuhan yang melayani kita. Nah, pada saat kita ingin menyenangkan Tuhan, yang paling menyenangkan Tuhan adalah pada saat Kristus nyata di dalam kita. Pada saat Kristus ditunjukkan di dalam kehidupan kita. Seperti apa maksudnya Kristus dinyatakan di dalam kita? Ditunjukkan. Kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat 16 yang kita sering mendengar ini, kita sering membaca ini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Maksudnya adalah Kristus itu sudah di dalam kita. Kita dipenuhi Roh Kudus. Dia ada di dalam hati kita. Seperti terang. Tapi seringkali terang itu tidak kelihatan di luar. Makanya di dalam Matius 5, Yesus berkata, tetapi orang tidak menyalakan pelita lalu menaruhnya di bawah gantang. Artinya pelita itu nggak dinyalakan lalu ditutupin dengan gantang gitu, dengan anggap aja ember kali ya, atau apa gitulah ya. Lilin itu setelah kita nyalakan terus kita tutup, terangnya nggak kelihatan. Yang membuat terang itu tertutup, yang membuat terang itu tidak kelihatan adalah kedagingan kita. Jadi
pada saat kita berkata, hendaklah terang-Mu bercahaya di dalamku ya Tuhan. Biarlah Tuhan dinyatakan oleh, pada saat orang melihat saya, orang melihat Tuhan. Biarlah Tuhan dinyatakan, adalah kita menjadi transparan. Kita tidak menjadi seperti periuk, gantang, atau apapun yang dari tanah liat yang pada saat sudah terang itu ditutup, langsung tidak kelihatan apa-apa. Tetapi kita menjadi seperti kaca, kita transparan. Kedagingan kita tidak menghalangi terang Tuhan. Ya, kedagingan kita tidak menghalangi terang Tuhan. Itulah pada saat Tuhan dinyatakan. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya aku memberitakan dia. Pada saat Tuhan dinyatakan, maka kita memberitakan dia di antara orang-orang yang belum mengenal dia. Bukan dengan perkataan saja. Ya, kita bisa bersaksi dengan mulut, betul. Tetapi terang itu sudah bercahaya. Terang itu bercahaya, maka orang melihat dari perbuatan kita. Dan pada saat orang melihat dari diri kita, maka dia, Tuhan, diberitakan. Kita harus berhati-hati kalau kita tidak memberitakan dia dengan perbuatan, dengan sikap dan semuanya. Tindakan kita tidak menyatakan dia, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka pemberitaan yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita bukanlah pemberitaan yang sesuai dengan yang Tuhan ingin orang lain dapatkan, orang lain lihat dari kita. Orang akan melihat, oh Kristen seperti itu, oh Yesus seperti itu. Buat apa saya ikut Yesus kalau sama saja? Atau bahkan, buat apa saya ikut Yesus kalau malah lebih buruk dari dunia? Tapi Yesus baik. Tapi kamu menunjukkan Yesus itu tidak seperti itu. Itu bukanlah pembicaraan yang langsung terjadi antara kita dengan orang lain, tetapi itu adalah sesuatu yang langsung secara alam bawah sadar terjadi, secara rohani terjadi pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pada saat kita tidak menunjukkan Yesus sebagaimana mestinya, pada saat terang itu belum bercahaya, pada saat kita belum menjalani hidup yang menyenangkan Tuhan. Jadi berat sekali ya. Saya cuma bisa bilang begini, saudara. Saat ini, kalau saudara mendengar ini dan saudara merasa saya pengen tapi saya kok berat ya. Kita bisa datang kepada Tuhan saat ini dengan penuh rendah hati. Kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku gak mau menjadi penipu Tuhan. Aku ingin terang-Mu bercahaya. Tuhan, aku ingin Kau dimuliakan. Tuhan, aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku ingin memuliakan-Mu. Aku ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Aku ingin bukan aku yang dilihat, tetapi Engkau yang dilihat. Tuhan, gak apa-apa Tuhan kalau orang tidak memuliakan aku, kalau orang tidak puji-puji aku Tuhan, tetapi biar Engkau yang dimuliakan ya Tuhan. Tapi kadang berat Tuhan.
Mari kita datang kepada Tuhan, kita berserah, biar Tuhan memproses kita setiap hari. Kita punya Allah yang hidup, saudara. Dia masuk ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita. Terangnya pertama-tama bercahaya buat kita. Kita memiliki Allah yang mau membayar semua harganya. Bukan cuma untuk supaya kita percaya, tetapi Dia membayar harga untuk kita selamat. Dia tahu kita tidak bisa hidup bagi Dia, makanya Dia bayar harganya. Karena Dia mengasihi kita. Mari ulurkan tangan kita kepada Tuhan. Peganglah tanganku ya Roh Kudus. Peganglah tanganku ya Yesus Kristus, Tuhanku, sayangku. Peganglah tanganku ya Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan. Aku tidak bisa jalan sendiri dengan kekuatanku sendiri. Tetapi aku punya Tuhan yang sangat mengasihi aku. Sampai Dia mau mati bagiku dan Dia mau menyertaiku setiap saat. Senantiasa Dia memaklumi semua jalanku. Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan ingin bukan dengan tuduhan-tuduhan, kok kamu tidak terang sih, kok kamu tidak menyatakan diriku. Tidak, saudara. Semua ketidaksempurnaan kita, semua ketidaksempurnaan saudara Dia maklumi. Tapi Dia sungguh rindu bahwa saudara datang kepada Dia, berserah, mau dituntun untuk semakin dekat, semakin mirip dengan Tuhan, semakin menyatakan terang Tuhan, semakin menjadi transparan. Bukan lagi kita yang dilihat, melainkan Tuhan. Oh, biar Engkau menjadi semakin besar dan aku semakin kecil ya Tuhan. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami saat ini ya Tuhan, di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, supaya kami menjadi semakin kecil dan Engkau semakin besar. Kami menjadi transparan dan biar Engkau yang dimuliakan. Seluruh hidup kami serahkan, bimbing kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin.